Kalau makmum menyangka terutama Jumat ya, imamnya pada saja, makmum menyangka dikirain ruku padahal imam sujud tilawah. Itu bagaimana? Kedua, bagaimana keutamaan dari umroh di bulan Ramadan? Apakah sama seperti bulan-bulan yang biasa? Baik. Apa hukumnya umrah di Ramadan dan apa fadilahnya umrah di Ramadan? Umrah secara umum hukumnya wajib seumur hidup sekali, sama seperti haji di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi al-hajju wal umratu wajibani alal mukallafil mustati'i marratan fil umri. Di Riyadul Badi'ah redaksinya begitu. Haji dan umrah hukumnya wajib bagi muslim berakal, baligh dan mampu seumur hidup satu kali. Sehingga dalam kondisi kayak begini yang antrian haji begitu panjang banget. Ada yang sampai berapa tahun? 30 tahun. Ini bagaimana kita mampu untuk umroh dulu? Maka bila kasusnya kayak begitu, orang itu wajib umroh dulu. Nunggu haji yang lama. Bila telah memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan. Jangan haji enggak, umroh enggak, padahal mampu. Umroh waktunya bebas, tidak seperti haji. Al-Quran menyatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Ashhurum ma'lumat. Maknanya kata para ulama, al-umratu ashhurun ghairu ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. 2 bulan 10 hari. Umroh waktunya tidak ditentukan, kapan saja mau umroh silahkan. Namun bagaimana kalau umroh di Ramadan? Maka umroh di bulan Ramadan itu adalah paling tingginya ganjaran umroh. Andai kita saban bulan umroh, Syawal, apalagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi dah tuh, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Berapa bulan tuh? 11. 11 bulan umroh. Sebulan 2 kali, berarti 22 kali. Ama dia umroh di Ramadan sekali. Enggak sama ganjarannya. Gedean di Ramadan sekali. Ganjarannya. Makanya udah ngaji juga tuh orang-orang travel tuh. Makanya umroh di Ramadan mah harganya, iya dia tahu itu. Kayaknya udah ngaji juga dia. Begitu. Bisa 40 ke atas, sampai 50 mendekati, sampai 60 itu. Mendekati akhir. Begitu. Karena itu umrah di Ramadan itu besar fadilahnya. Salah satunya al-umratu fi Ramadan kahijjatin ma'i. Umrah di Ramadan itu ganjarannya sama percis kayak haji, dan hajinya bareng dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat ganjaran haji, yang kedua dapat ganjaran haji bareng-bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyuruh dalam satu hadis, bila masuk Ramadan ayo umrah. Sebab umrah di Ramadan menyamai ganjarannya dengan haji bersamaku. Haji aja udah gede ganjarannya. Bagaimana bila haji itu bareng-bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara fadilah umrah di Ramadan. Di Ramadan. Jadi besar. Dan kita maklumi bahwa Ramadan itu segala hal aja dilipat gandakan, terkecilnya 70 kali lipat. 70 kali lipat. Bilalah kita khatam Quran sekali di Ramadan, ama khatam Quran di luar Ramadan 70 kali, masih gedean sekali di Ramadan. Apa aja ibadah sunat di Ramadan udah paling gede. Kita ngasih aqua minum, orang ngaji segelas, di luar di Ramadan tuh buat buka gitu segelas. Ama kita sedekah sekarang 70 gelas, 2 dus, masih gedean segelas di Ramadan. Makanya Nabi bilang, andai umatku paham kandungan Ramadan, pengennya Ramadan mulu. Maka sekali kita umrah di Ramadan, umrah wajib sama dengan 70 kali umrah di luar Ramadan. Enggak ada bandingan Ramadan. Jadi umrah di Ramadannya agung, Mekahnya bumi agung, Madinahnya bumi agung, bulannya bulan agung, dan ibadah ini ibadah agung, maka amat sangat luar biasa. Betapa tidak bagi orang Indonesia itu bisa puasa 14 jam sampai 15, yang mestinya cuma 12. Oh, nambah. Begitu, nambah. Begitu. Yang mana udah maghrib di kampungnya, di sono masih siang aja. Begitu waktu berangkatnya, lama puasanya. Begitu lama. Ini ganjaran besar di Ramadan, ganjaran besar. Begitu, maka orang banyak berlomba-lomba umrah itu di Ramadan. Dan ini juga di antara majelis kita ini selalu setiap tahun umrahnya di Ramadan. Tahun ini Maret lah, awal mungkin kita bakal berangkat tahun ini, begitu Ramadan. Karena ngejar kayak begitu, ngejar fadilah yang amat sangat luar biasa. Umrah di Ramadan ganjarannya enggak kehitung. Baca tasbih sekali sama dengan 70 kali di Ramadan di Indonesia. Di Arab baca tasbih sekali sama dengan 100.000 kali di Indonesia. 100.000 kali 70. Udah kagak ada hitungannya. Yang ngerti kalau Ramadan nih ke masjid di Mekah Madinah, beli makanan, beli air bagi temennya. Yang ngerti, saking pengen gedenya ganjaran. Yang gak ngerti, ngambilin dari masjid banyak, taruh di kamar, habis juga kagak, dibuang aja. Dia berbuat dosa dekat Nabi Muhammad. Ada tuh yang kayak begitu, karena kurang ngerti. Mana orangnya ngaji juga lagi. Begitu. Beli 2, bawa sedekah.
tertib. Itu kalau di Madinah, kalau Ramadan, ya Rabbana, percis kayak dealer motor. Orang ditarik-tarik, baris, dia bayar tuh bocah-bocah. SMA begitu kalau kita, SMP, dibayar. Untuk apa? Untuk nyuruh orang buka di tempat dia. Begitu. Ramadan, ayo Pak, ikut saya di tempat saya aja. Itu bisa ditarik-tarik 2 orang kita. Pengen dia makan yang dia sedekain. Tuh kayak begitu. Itu luar biasa. Luar biasa. Kalau sudah ngomongin Ramadan, paling nikmat di Madinah. Nikmat. Begitu. Udah Ramadan bulan agung, makanya Rasulullah SAW menyatakan kayak begitu. Ini munculnya kenapa? Gini saudara, para sahabat di Madinah banyak yang tidak ikut haji bareng sama Nabi. Nangis karena ada yang gak punya duit, ada yang sakit, segala macem. Begitu. Nabi itu sifatnya rahmatan lil alamin. Ajarannya rahmah, pikirannya rahmah, apanya rahmah. Bagaimana kami ini ya Rasulullah, orang yang tidak ngalamin pada tahun 10 Hijriah bersama engkau haji wada, muktamar terbesar yang mimpin langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami? Nabi sayang sama umatnya. Wong Nabi meninggal dunia saat itu setelah musim haji selesai, Muharram pulang, Maulid wafat 12 Maulid. Artinya kira-kira 2 bulanan lah. Begitu. Kan begitu. 2 bulanan wafat Nabi sesudah haji. Lah sahabat, bagaimana ini? Yang kami ketinggalan ini, haji wada, bagaimana pidato menggeloranya Rasulullah. Nangis. Maka Nabi sayang sama umatnya. Yang tidak bisa haji wada bersama Rasulullah, you umrah di Ramadan. Umrah di Ramadan. Inilah kehebatan umrah Ramadan. Duit yang kita buang buat umrah Ramadan, gantinya berlipat-lipat banyak. Menolak kesusahan hidupnya. Ini rahasia umrah di Ramadan. Di antaranya. Dan masih banyak. Nanti waktu kita habis, kalau untuk menerangkan fadilah daripada umrah di Ramadan. Karena itu majelis kita selalu kalau sudah Sa'ban akhir atau awal Ramadan, kita mengadakan pengajiannya di Mekah dan di Madinah. Hataman Quran bisa dalam semalam itu 5-6 kali hatam. Kita bagi Quran sejud-sejud, itu kerjaan kita. Kita nenteng berat koper kita, isinya Quran, bisa 4, bisa 5 tergantung total jamaah. Bisa 7 Quran semalam biar dapat rame-rame, mikranan disebutnya. Begitu dikejar semuanya saking gedenya di Ramadan. Begitu. Makanya Nabi bilang, andai orang tahu, maka pengen Ramadan terus biar umrohnya nilainya bersama Rasulullah terus. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Sekelumit ini yang saya bisa jawab, wallahu alam. Yang kedua apa itu? Oh iya, baik. Bagaimana kalau kemudian imam itu sujud tilawah? Kita pikir ruku, maka kita ruku. Ini bagaimana nih? Inilah materi kita yang ditanya nih pertemuan yang lalu. Ini cakep. Maka ketika kita ruku, bagaimana ini? Ruku kita ini nggak dihitung, ini ngomong bukan ruku. Jadi bagaimana kalau begini nih kita ruku? Ya diri, kalau dia kembali ke diri ikut sujud tilawah.
ikut sujud tilawah. Si makmum tuh begitu ikut sujud tilawah. Itu biasanya, makanya mohon maaf, ini juga kajian mungkin bagi mereka yang menjadi tour leader dan tour guide atau mutawif, itu harus berbicara umroh nih. Di antaranya dia harus banyak menerangkan yang tidak ada kaitannya dengan umroh, tapi kaitannya dengan ibadah muslim. Ini maka majelis kita ini kalau manasik umroh enggak pernah sekali, bisa 4, 5 sampai 8 kali pertemuan. Kenapa? Karena jangan buang duit doang, kudu paham. Dan ini diantara yang harus diajarkan. Satu, tata cara sholat jenazah. Banyak yang nggak ngerti. Ingetin tuh, karena di Arab itu selalu sholat jenazah nih, ngapain orang pada diri? Niatnya bagaimana? Mayitnya atu bagaimana? Dua bagaimana? Kita gak paham tuh, laki apa perempuan? Apa bencong? Ini bagaimana? Lahu, laha, lahe nih, lahe. Dia bingung. Ini diajarin. Jangan bawa orang tuh main bawa aja sampai sono dilepas kagak ngerti. Rugi. Buang duit doang. Ngapain? Mana salahnya di Madinah lagi deket Nabi. Dilarangan aja berat, apalagi di sono. Inilah ngaji. Kedua, ajarin sujud tilawah. Jumat subuh selalu sujud tilawah. Itu memang begitu. Di kita banyak masjid-masjid tuh kalau Jumat subuh tuh suratnya Alif Lam Mim Sajadah, rakaat keduanya Al-Insan. Ini jangan tinggal. Dari Makkah Madinah selalu begitu. Maka orang yang nggak ngerti dikata sholat subuh Arab, dasar Arab, 2 rakaat setengah. Gara-gara ada sujud dia ini Wahabi nih, bukan Wahabi, ente-nya belum ngaji bab ini. Begitu. Ini diantara yang harus dibilangin. Begitu. Enggak ada kaitannya dengan ini. Yang ketiga, jamak qashar, sholat di pesawat. Dia sholat apa tuh? Tayamum tuh pakai apa? Itu harus ngaji. Biar dia ngerti. Ini harus diterangi. Begitu supaya tidak salah. Begitu. Bawa orang. Begitu. Orang banyak tanya sama kita tuh ngasih makannya bagaimana? Ya jangan dipikirin. Saya sedekah sama murid. Begitu. Nggak pikirin mah puyeng. Berkali-kali manasik, mana kagak ngerti ngebeliin makanan yang ngaji itu, mana ngajak bininya lagi, mana yang berangkat ya dong sama anaknya. Ya kan nggak begitu, kita murid kita, anak kita biarin aja, kasih makan tuh kayak begitu. Kenapa? Karena ini hal yang paling penting, jangan sampai salah. Begitu. Karena itu di dalam manasik umrah itu selalu kita sampaikan pertemuan pertama apa yang harus dilakukan oleh seorang umat yang mau ketemu Rasulullah. Ini yang dia harus pahami biar ngerti. Begitu. Ini yang paling penting. Nggak bisa. Nanti berangkat tuh yang tahu cuman hotel, tempat. Begitu ini. Saya selalu tegur, hotelnya dekat apa jauh, kalau mau tidur di rumah. Kalau mau tidur, jangan sama kita. Kalau nanya tidur, jangan. Kalau nanya mau yang bener, nih mau diajak ibadahnya kemana? Itu namanya begitu. Jangan kulit. Jangan. Mau diajak kemana tempat Rasulullahnya? Umrohnya berapa kali? Bagaimana mau dibawa ajaran apa? Begitu bertanya mama travel. Jangan nanya hotel, nanya bintang. Itu mah kulit. Tidur yang enak, makan yang enak di rumah. Makan. Namanya orang lain masakin belum tentu cocok di lidah kita. Begitu. Nanya mah ibadah. Ini yang paling penting. Ibadah. Jangan kulit-kulit. Jangan. Inilah yang paling penting. Karena itu, kalau kita kebetulan subuh sujud tilawah, ya kita ikut sujud tilawah imam. Kalau enggak ikut sujud tilawah makmum, maka batal sholatnya.
si makmum. Karena ini sujud tilawah percis begitu sunnah yang mencolok perbedaannya kalau tidak ikut imam. Begitu. Bila imam sujud tilawah kita kudu ikut, kalau imam tidak sujud tilawah kita tidak ikut. Ini begitu. Dan masih ada 3 lagi nih pertanyaan ini sebetulnya nyambung masih 3 lagi pada bahasan tentang sujud sahwi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.